Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Well, students, now we come to the third meeting. The third meeting's topic is about basic approaches to English literary appreciation. Well, literature appreciation approaches. Here we have six kinds of approaches in English literature. First, we call it paraphrastic approach. Second, we call it emotive approach. Third, we call it historical approach. The next one, didactic approach. The next is socio-psychological approach. And the last one is analytic approach. All of these approaches will be explained one by one in the next slide. Paraphrastic approach, it aims at re-expression of the writer's ideology using different words. Emotive approach, it is an approach which tries to finding out the elements that can raise the reader's emotion. Historical approach, it emphasizes on the historical background of the writer and the history on how the works are produced. Didactic approach is an approach which tries to find out the writer's ideology on life, such as religion. Socio-psychological approach tries to understand the writer's socio-cultural background, while analytic approach uses critical questions on the literary works the reader reads it. Now we come to the first approach, that is paraphrastic approach. It aims at simplifying the words used by the writers so the reader can easily understand the contents of the work. It departs from the premise that the same ideology can be expressed with different forms. Any connotative symbol can be denotative ones. The words that undergo ellipses can be written. 4. To easily understand the work. 5. The expression of the same ideology by using different forms to have better understanding on the meaning of the work. Jadi, paraphrastic approach, pendekatan paraphrastic ini lebih kepada bagaimana membuat karya sastra itu lebih simpel sehingga mudah dipahami oleh pembaca. Hal ini diawali dengan adanya bahwa sebuah ideologi yang sama itu bisa diungkapkan dengan cara yang berbeda. Kedua, any konotatif simbol. Konotatif simbol itu bisa menjadi denotatif. Yang ketiga, the words that undergo ellipsis can be written. Kata-kata yang mengalami ellipsis itu bisa dikembalikan lagi. Jadi intinya paraphrastic approach ini, pendekatan paraphrastic ini adalah bagaimana kita membuat karya sastra itu menjadi simple dan mudah dipahami oleh pembaca. Now, emotive approach. It is based on the perception that literary work can give happiness and entertainment to the readers. That's why the reader often inquires the beauty of the work, how the writer exposes the beauty, how the reader can find the beauty, and how much beauty is there in the work. Besides beauty, figurative languages containing the work can also give influence on the reader. Tone also gives another beauty in the work. Jadi dalam pendekatan emotif ini lebih kepada keindahan daripada karya sastra tersebut. Bagaimana penulis itu bisa menyajikan karya-karya yang indah dibaca oleh para pembaca, dan bagaimana pembaca juga menemukan keindahan dalam sebuah karya sastra. Ya. Jadi di samping keindahan-keindahan dalam struktur, mungkin bisa juga dalam hal bahasanya. Bahasa yang
indah dalam sebuah karya sastra ini bisa memberikan respon emosi yang baik kepada para pembaca. The work can visually express via describing the beauty of nature. Ya. The work can visually express via describing the beauty of nature. Jadi sebuah karya sastra itu bisa mengungkapkan keindahannya melalui ungkapan-ungkapan keindahan alam. Yang misalkan contohnya, di tengah suci menderu rinduku, seperti topan merenggut dahan, mencabut akar, merenggutkan kembang kalbuku. Jadi dalam puisi ini terdapat beberapa hal-hal yang terkait dengan keindahan alam, seperti dahan, akar, kembang. Ini semua digunakan untuk memberikan keindahan pada puisi tersebut. Analytic approach. This approach reveals that the reader has many questions dealing with the work. For instance, the reader asks the elements of the works, how the elements are arranged, how the elements are related to each other. This approach tries to understand the ideology, the way in which the writer shows his or her ideology, intrinsic element, and interrelation among elements to build total work and its meaning. Jadi pendekatan analitis ini lebih kepada pertanyaan-pertanyaan yang timbul dalam benak pembaca. Bagaimana seorang penulis itu membuat struktur tulisannya bagus. Bagaimana interaksi antar satu kata dengan kata lain itu bisa dibuat semakin indah. Jadi pendekatan ini mencoba untuk memahami ideologi daripada penulis, the way in which the writer shows his or her ideology. Bagaimana cara penulis itu mengekspresikan ideologinya dalam karyanya, intrinsic element yang ada dalam sastra tersebut, dan elemen-elemen yang terkait, misalkan karakter, maknanya, settingnya. Nah itu semua menjadi pertanyaan yang timbul dalam benak pembaca. Bagaimana ia menyajikan itu semua dalam sebuah karya sastra. This approach evokes from the premise that literary work is constructed of particular elements. Jadi pendekatan ini bermula dari sebuah pernyataan bahwa karya sastra itu dikonstruksi dengan unsur-unsur tertentu. Every element in literary work has particular function. Dan setiap elemen yang ada dalam sebuah karya sastra itu memiliki fungsi tertentu. And it is interconnected with other elements, although they have different characteristics. Dan elemen-elemen tersebut secara otomatis memiliki koneksi dengan elemen yang lain, meskipun mereka memiliki karakteristik yang berbeda. With different characteristics, they can be explained differently and must be treated as unity. Ya, jadi dengan karakteristik yang berbeda itu, bagaimana penulis bisa menjelaskannya dalam keberagamannya itu menjadi sebuah satu kesatuan. Nah, inilah maksud daripada pendekatan analitis dalam sebuah karya sastra. Historical approach. This approach emphasizes on the writer's biography and history, why the literary work is created and its development from time to time. It reveals based on the premise that every literary work is a part of its era. Jadi pendekatan historis ini menekankan kepada biografi penulis, di mana dalam dia menulis karya sastra otomatis di situ ada background knowledge-nya. Kenapa dia menulis sastra? Kenapa dia menulis puisi tersebut, novel tersebut? Ya, dan hal ini memiliki perkembangan dari waktu ke waktu. Ya. It reveals based on the premise. Jadi kemunculan ini berdasarkan
pemikiran bahwa setiap karya sastra itu merupakan bagian daripada eranya sendiri. Jadi mungkin ketika era perang itu akan memunculkan puisi-puisi yang memang berkaitan dengan zaman saat itu. The knowledge on the writer's biography can help us understand the deep meaning of literary work. It is why this approach tends to see literary work from the socio-cultural context. Jadi pengetahuan kita akan biografi penulis itu bisa membantu pembaca untuk mengetahui makna lebih dalam tentang sebuah karya sastra. Itulah kenapa pendekatan ini lebih cenderung untuk melihat sebuah karya sastra melalui konteks socio-culturalnya. Next, socio-psychology approach. This approach tends to understand the socio-culture and the writer's attitude toward his or her environment in his era as the literary work is written. Nah, pendekatan sosiopsikologi ini lebih kepada bagaimana attitude penulis terhadap lingkungannya, bagaimana ia berlaku, bagaimana ia bergaul dengan lingkungan pada eranya sendiri. Sehingga dengan budaya dan sosiokultural, sosiopsikologi yang ada saat itu, bagaimana ia bergaul dengan orang, bagaimana aturan-aturan dalam budaya yang sendiri pada saat itu, dari situ ia bisa melahirkan karya sastra yang berdasarkan budayanya pada saat itu. Misalkan, for instance, when analyzing the poem written by Khairil entitled Diponegoro, ketika menganalisa sebuah puisi yang ditulis oleh Khairil berjudul Diponegoro, historical approach analyzes the writer's biography, the historical event in the era, as well as the relationship with other works of the writer. Jadi pendekatan historis menganalisa tentang biografi penulis, sejarah yang ada dalam eranya, kejadian-kejadian yang ada dalam eranya. Begitu juga dengan hubungan antara penulis dengan karyanya. Sementara kalau socio-psychological approach itu lebih cenderung untuk menganalisa social life of the community at the time. Ya, kehidupan komunitas pada saat itu, kehidupan masyarakat pada saat itu. The writer's attitude toward his environment, as well as the relationship between the literary work and each era. Jadi bagaimana attitude penulis dengan lingkungannya pada saat itu dan hubungannya antara literary work dengan masanya. Next approach is called didactic approach. It tries to understand the writer's ideology, evaluative response, and the writer's attitude toward life. It usually shows the religious life for the reader. The readers generally tries to find out the advice via reading the text. However, it often contrasts with the reader's attitude that he or she is not like being taught. Jadi contohnya misalkan begini. Kalau didactic approach ini lebih kepada bagaimana ideologi daripada penulis. Respon evaluatif dan kesan, pesan dan attitude penulis terhadap kehidupan. Ya, ini biasanya it usually shows the religious life of the reader. Jadi ini mungkin ya yang berkaitan dengan hal-hal seperti keagamaan. Jadi berbeda dengan orang yang religius dengan yang tidak, itu kehidupannya yang religius lebih terikat dengan agamanya. Nah, begitu. The readers generally tries to find out the advice via reading the text. Jadi pembaca dalam hal ini lebih cenderung untuk menemukan pesan ya, atau nasihat-nasihat hanya dengan membaca karya sastra tersebut. Namun, it
often contrasts with the reader's attitude that he or she is not like the other. Jadi biasanya ini juga bertolak belakang dengan attitude pembaca, bahwa terkadang pembaca tidak mau diajari. Nah, misalkan, contohnya, Tuhan pun turun membuka sayapnya, keluas jauh benua, di laut membias, warna biru langit semesta, dan zaman menderas, manusia tetap setia. Dari puisi di atas, ya, ini bisa kita dapatkan bahwa the time goes on. Simpulannya time goes on. Jadi waktu terus berlalu. Ya. Dua, the beauty of life always opens itself for human being. Jadi kehidupan itu selalu terbuka bagi manusia. Cuma bagaimana manusia berpikir tentang kehidupan. Nah, hal ini biasanya manusia itu terikat dengan lingkungan, atau mungkin terikat dengan pegangan atau ajaran-ajaran dalam hidup yang dia pegang, misalkan terkait dengan agama tadi. Gitu. Though the time goes on, the human keeps on their activity. Meskipun waktu terus berlalu, tapi manusia juga tetap dengan kegiatannya tanpa peduli waktu itu terus berlalu. Apakah misalkan dia bermalas-malasan, waktu tetap berlalu, tapi terkadang manusia juga tidak peduli. Itulah tadi pendekatan-pendekatan dalam karya sastra. Mudah-mudahan materi-materi tadi bisa dipahami, dan kalau ada yang belum paham, kita diskusikan sama-sama. That's all. Thank you. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.